Assalamualaikum, selamat datang kembali sobat, terima kasih telah subscribe dan mendukung channel ini. Saya doakan semoga dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya, dilunasi semua hutang-hutangnya dan diselamatkan di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Langit sore di Banten tampak berwarna keemasan ketika Kiai Sobari berdiri di tepi jalan desa, menatap sekali lagi kampung yang membesarkannya. Suara burung-burung petang dan aroma tanah basah mengiringi kepergiannya. Meski hatinya berat meninggalkan orang tua dan halaman rumah yang penuh kenangan, ia merasa ada panggilan kuat dari dalam jiwanya untuk mencari ilmu yang lebih tinggi. Keputusan itu bukan perkara mudah, tetapi ia yakin perjalanan ini adalah jalan yang telah ditetapkan untuknya. Sejak kecil Sobari telah dikenal sebagai pemuda yang rajin belajar, tapi ia juga tahu bahwa ilmunya masih sangat dangkal. Nama Syekh Kholil Bangkalan telah lama bergaung di kalangan para ulama di tanah Jawa, bahkan mencapai Banten tempatnya tinggal. Cerita tentang kedalaman ilmunya, kewibawaannya, serta kepribadiannya yang sederhana membuat Sobari semakin rindu untuk berguru langsung kepada beliau. Setiap kali mendengar orang bercerita tentang Sang Syekh, hatinya bergetar seolah mendapat isyarat. Perjalanan menuju Madura bukanlah perjalanan singkat. Sobari harus melewati hutan, sungai, pesisir, hingga menumpang perahu yang sederhana. Namun ia sama sekali tidak gentar. Di dadanya tertanam tekad yang teguh, selama langkahnya ditujukan untuk mencari ilmu, maka setiap kesulitan adalah bagian dari keberkahan. Bahkan ketika malam pertama di perjalanan ia harus tidur di serambi musola kecil, ia merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanan dengan membawa kitab-kitab yang ia punya dalam sebuah tas kain yang mulai lusuh. Setiap kali beristirahat, ia membuka kitab dan membaca beberapa lembar, seolah tak ingin waktunya terbuang sia-sia. Beberapa orang yang ia temui bertanya kemana arah tujuannya, dan ketika ia menyebut nama Syekh Kholil, mereka langsung mengangguk penuh hormat. Dari situ, Sobari semakin yakin bahwa ia sedang menuju sumber ilmu yang benar. Saat memasuki daerah pesisir, angin laut mulai menyapa wajahnya. Ombak berdebur pelan, seolah memberi tanda bahwa Pulau Madura sudah tidak jauh lagi. Di sebuah dermaga kecil, ia menumpang perahu milik nelayan yang hendak berlayar menuju Bangkalan. Perahu itu sederhana, terbuat dari kayu yang mulai menua, namun bagi Sobari perahu itu seperti pintu gerbang yang akan membawanya menuju masa depan barunya sebagai pencari ilmu. Perjalanan laut tidak berlangsung mulus. Angin sempat bertiup kencang, membuat perahu terombang-ambing. Beberapa kali air laut memercik ke wajahnya, namun ia justru menutup matanya dan melantunkan doa-doa agar hatinya tetap tenang. Meski wajah para penumpang lain tampak gelisah, Sobari justru merasakan keteguhan yang semakin kuat. Ia yakin Allah akan menjaga siapapun yang sedang menuju jalan kebaikan. Setibanya di pesisir Madura, ia memandang daratan itu dengan rasa haru. Tanah yang belum pernah ia injak sebelumnya itu akan menjadi saksi langkah-langkah barunya. Jalannya masih panjang menuju pesantren Syekh Kholil, namun rasa lelahnya hilang oleh semangat yang mengalir dari dalam dirinya. Seakan tanah Madura menyambutnya dengan keheningan penuh makna. Sebelum melangkah lebih jauh, Sobari menundukkan kepala dan berdoa. Ia memohon agar Allah membukakan pintu ilmu, melapangkan hatinya dalam belajar, dan memberikan keberkahan kepada gurunya kelak. Dengan hati yang mantap, ia melangkah menyusuri jalanan Madura menuju Bangkalan, tempat dirinya berharap dapat menemukan ilmu, bimbingan, dan cahaya yang selama ini dicarinya. Ketika Kiai Sobari tiba di gerbang pesantren, suasana sore terasa damai. Bangunan-bangunan kayu sederhana berdiri rapi, dikelilingi pohon beringin tua yang menaungi halaman. Suara santri mengaji bergema dari serambi-surambi kecil, menambah kesan khusyuk yang membuat Sobari menundukkan kepala dengan sendirinya. Ia merasakan hawa berbeda, sebuah ketenangan yang mengalir pelan namun kuat, seolah tempat itu dipenuhi keberkahan yang tidak terlihat mata. Sobari disambut oleh beberapa santri senior yang ramah. Mereka menanyakan namanya, asalnya, dan tujuan kedatangannya. Ketika ia menyebut bahwa ia ingin belajar langsung kepada Syekh Kholil, para santri itu saling berpandangan dan mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban tersebut. Salah seorang dari mereka kemudian mengantar Sobari menuju kediaman Sang Syekh, sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri di tengah kompleks pesantren. Di depan pintu rumah itu, Sobari merasakan debaran kuat di dadanya. Ia akan bertemu dengan ulama besar yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Meski telah menempuh perjalanan jauh, rasa lelahnya seketika hilang digantikan rasa hormat dan harap.
Ia mengetuk pintu pelan sambil mengucap salam, lalu menunggu di ambang pintu dengan tubuh yang sedikit menunduk. Pintu terbuka setelah beberapa saat, menampakkan seorang kiai sepuh dengan wajah teduh. Janggutnya memutih, matanya jernih namun tajam, dan senyum tipisnya memancarkan kewibawaan yang sulit digambarkan. Syekh Khalil mempersilakan Sobari masuk tanpa banyak kata. Baru beberapa langkah berada di dalam ruangan sederhana itu, Sobari sudah merasakan hawa yang berbeda, hawa seorang guru besar yang ilmu dan ketakwaannya terpancar tanpa perlu ungkapan. Sebelum Sobari memperkenalkan dirinya, Mbah Khalil sudah terlebih dahulu menyebutkan namanya, asal daerahnya, bahkan nama ayahnya. Sobari tertegun, merasa seolah semua lapisan dirinya telah terbuka tanpa ia sempat mengucap sepatah kata pun. Dengan suara lembut namun tegas, Sang Syekh berkata bahwa ia telah menunggu kedatangan seorang pemuda dari barat, seolah pertanda itu sudah ia ketahui jauh hari sebelumnya. Sobari hanya bisa menunduk, antara terkejut dan takjub. Meski demikian, harapan Sobari untuk langsung memegang kitab dan mengaji di bawah bimbingan Syekh Khalil tidak menjadi kenyataan hari itu. Sang Syekh tidak memberi satu pun kitab untuk ia pelajari. Sebaliknya, beliau hanya memandangnya sejenak, lalu memerintahkan Sobari untuk beristirahat dan bergabung dengan para santri lain di pondok. Tidak ada penjelasan, tidak ada instruksi khusus. Hanya perintah singkat yang tampak sederhana namun membuat Sobari penuh tanda tanya. Sobari menerima instruksi itu dengan penuh takzim, meski dalam hatinya ia masih bertanya-tanya mengapa Syekh Khalil belum memberikan pelajaran apapun. Ia berusaha menenangkan diri dan meyakinkan hati bahwa seorang murid tidak boleh mendahului keinginan gurunya. Setiap langkah yang ia ambil kembali menuju pondok santri, terasa penuh makna, seolah mengingatkannya bahwa ilmu tidak selalu datang melalui lembaran kitab, tetapi bisa melalui proses yang lebih halus dan tak terduga. Malam itu, sebelum tidur, ia merenungkan pertemuannya dengan Sang Syekh. Bukan ilmu yang ia dapatkan pertama kali, melainkan pelajaran tentang ketundukan dan kesabaran. Ia menyadari bahwa perjalanan mencari ilmu tidak selalu dimulai dengan membaca, tetapi dari kesiapan hati untuk diuji, dibentuk, dan diarahkan. Dengan keyakinan itu, Sobari memejamkan mata, menunggu hari esok yang mungkin membawa ujian baru yang tidak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, setelah salat subuh dan mengikuti wiridan bersama para santri, Sobari dipanggil oleh seorang santri senior yang menyampaikan pesan dari Syekh Khalil. Dengan penuh harap, ia menduga mungkin hari itu ia akan mulai belajar kitab di bawah bimbingan Sang Syekh. Namun dugaannya buyar ketika santri itu mengatakan bahwa tugas Sobari adalah menuju kandang pesantren untuk menggembala kambing. Sobari terdiam sesaat, tetapi segera menunduk menerima perintah itu tanpa membantah. Kandang kambing itu berada di bagian belakang pesantren, tempat yang jarang dilalui para santri yang sibuk dengan kegiatan ngaji. Saat pertama kali memasuki kandang, aroma khas kambing segera menyergap hidungnya. Ia menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Di hadapannya ada puluhan kambing, sebagian masih kecil, semuanya menatapnya seolah bertanya siapa orang baru yang datang mengurus mereka. Sobari menatap balik makhluk-makhluk itu dengan senyum tipis, mencoba menata hatinya. Setiap pagi ia harus membersihkan kandang dari kotoran yang menumpuk, mengganti jerami, dan memberi makan kambing-kambing itu. Pekerjaan itu membuat tangannya kotor, bahkan bajunya sering berbau. Meski begitu, ia menjalankannya tanpa keluh kesah. Sesekali santri lain lewat sambil berbisik satu sama lain, heran melihat pemuda baru yang langsung diberi tugas seberat itu. Beberapa bahkan menyangka Sobari bukan santri biasa, tetapi pekerja kandang yang disewa pesantren. Meski dalam hati terselip perasaan sedih karena belum mengaji, Sobari menolak membiarkan dirinya hanyut dalam kekecewaan. Ia terus meyakinkan hati bahwa setiap perintah guru pasti mengandung hikmah. Ia ingat nasihat orang-orang di kampungnya bahwa ilmu sejati tidak hanya ada di kitab, tetapi juga dalam kesungguhan mengabdi dan melatih keikhlasan. Setiap kali ia menyuapi kambing atau membersihkan kandang, ia mengucap zikir pelan, seolah menjadikan pekerjaan itu bagian dari ibadah. Ketika sore tiba, Sobari membawa kambing-kambing itu keluar untuk merumput di padang kecil dekat pesantren. Di sana, ia duduk di bawah pohon rindang sambil memperhatikan kambing-kambing itu makan dengan lahap. Diam-diam ia membuka satu kitab kecil yang ia bawa dari Banten, membacanya perlahan di sela-sela memantau hewan-hewan itu. Meski pekerjaan berat menemaninya sepanjang hari, ia tetap mencari jalan untuk menjaga hubungan dengan ilmu. Beberapa kali, kambing-kambing itu membuatnya kerepotan. Ada yang kabur,
Ada yang menabrak-nabrak, dan ada yang menolak makan. Namun Sobari menghadapinya dengan sabar. Ketika kambing kecil terjebak di semak, ia mengangkatnya dengan lembut. Ketika kambing dewasa berlari liar, ia mengejarnya tanpa marah. Dari hari ke hari, tanpa ia sadari, kambing-kambing itu menjadi jinak dan dekat dengannya. Bahkan santri lain mulai terpukau melihat bagaimana kambing yang biasanya sulit diatur menjadi penurut di tangan Sobari. Meski begitu, tetap ada bisikan di hatinya, sampai kapan ia akan melakukan pekerjaan ini. Mengapa Syekh Khalil tidak memberinya kesempatan untuk belajar kitab seperti santri lainnya? Namun setiap kali keraguan muncul, ia segera menepisnya. Ia yakin bahwa seorang guru sebesar Syekh Khalil tidak mungkin memberikan perintah tanpa tujuan. Maka ia memilih untuk terus bersabar, meski pikirannya penuh tanda tanya. Pada malam hari, ketika para santri bergelut dengan kitab-kitab di serambi pesantren, Sobari menghabiskan waktu membersihkan sisa-sisa jerami dari kuku tangannya yang kehitaman. Di balik rasa lelah itu, ia menatap langit Madura yang bertabur bintang dan membisikkan doa agar Allah memberikan kekuatan untuk menjalani ujian ini. Dalam keheningan malam itulah ia mulai memahami bahwa perjalanan spiritual seorang santri seringkali dimulai dari hal-hal sederhana, bahkan dari sebuah kandang kambing. Hari demi hari berlalu, dan Sobari mulai terbiasa dengan ritme kehidupannya di pesantren. Setiap pagi ia bangun paling awal untuk membersihkan kandang sebelum para santri lain memulai kegiatan. Ia mengurus kambing-kambing itu seolah mengurus makhluk yang dititipkan Allah kepadanya. Meski tugas itu melelahkan, ia menjalaninya dengan hati yang semakin lapang. Perlahan ia menyadari bahwa rasa letih di tubuhnya justru melatih keteguhan di dalam jiwanya. Beberapa santri lain mulai memperhatikan keberadaan Sobari. Ada yang meremehkan, menganggapnya tidak cukup pandai sehingga tidak menerima pelajaran kitab seperti mereka. Sebagian bahkan berbisik-bisik ketika melihat bajunya yang berbau kambing atau melihatnya lewat dengan membawa ember dan jerami. Namun Sobari tidak membalas satupun dari sikap itu. Ia hanya tersenyum dan menundukkan kepala, menganggap semua celaan itu sebagai latihan bagi dirinya untuk menekan ego. Setiap kali Sobari hendak membuka suara untuk menjelaskan bahwa dirinya datang dari Banten untuk mencari ilmu, hatinya seperti dicegah oleh sesuatu. Ia merasa gurunya menginginkan ia belajar menaklukkan rasa ingin dihargai. Dari situlah ia memahami bahwa takzim seorang murid bukan hanya tampak dalam salam dan sopan santun, tetapi juga dalam kesediaan menahan diri, tidak tergesa-gesa menuntut pengakuan dari manusia. Di sela-sela kegiatannya, Sobari tetap menjalin hubungan dengan ilmu. Ia membawa kitab kecil yang selalu ia letakkan di saku bajunya. Saat kambing merumput, ia membacanya pelan sambil mengulang hafalan. Meski hanya membaca sedikit setiap hari, ia merasa setiap huruf yang ia pahami menjadi lebih dalam daripada saat ia belajar dengan cara yang terburu-buru. Ia mulai melihat bahwa ilmu yang sedikit tetapi penuh keikhlasan jauh lebih bermakna daripada banyak ilmu tanpa adab. Kebiasaannya menggembala membuat ia sering menghabiskan waktu sendirian. Dalam kesendirian itu, ia menemukan ruang untuk bermuhasabah. Ia merenungkan betapa selama ini ia terlalu bangga dengan kemampuan membaca kitab, seolah ilmu berada dalam genggaman tangannya. Kini, ketika tidak ada satupun kitab besar di hadapannya, ia baru mengerti bahwa ilmu sejati justru menumbuhkan kerendahan hati. Semakin ia diam, semakin ia merasa dekat dengan Allah. Terkadang, saat matahari hampir tenggelam, Sobari duduk di bawah pohon besar sambil melihat kambing-kambingnya kembali tenang. Di momen itu, ia merasa syukur mengalir begitu deras. Ia sadar bahwa tugas menggembala bukanlah penurunan derajat, tetapi sebuah proses yang sedang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih sabar. Ia merasa seperti sedang ditempa oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan fisik. Santri yang dulu sering meremehkannya perlahan mulai berubah sikap. Mereka melihat bahwa Sobari selalu menjalankan tugas tanpa mengeluh, selalu menjaga adab, dan selalu menghormati siapapun. Bahkan beberapa dari mereka mulai bertanya bagaimana ia bisa begitu tenang menghadapi pekerjaan yang begitu berat. Sobari hanya menjawab sederhana bahwa ia ingin menjadi santri yang taat kepada gurunya. Jawaban singkat itu membuat banyak santri mulai menaruh hormat padanya. Di akhir malam, ketika semua pekerjaan telah selesai, Sobari kembali ke kamarnya dengan tubuh lelah tetapi hati yang damai. Ia merasa hari-hari di pesantren semakin mengajarinya arti keikhlasan dan ketundukan. Ia mulai memahami bahwa perjalanan menuju ilmu bukan hanya melalui kitab dan pengajian, tetapi melalui sikap melembutkan hati. Dan tanpa disadari, kesabaran itu tumbuh setiap hari,
seperti tanaman yang dirawat tanpa henti, hingga akarnya tertancap kuat di dalam jiwanya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat ketika suara seorang santri senior memanggil Sobari. Ia diberitahu bahwa Syekh Khalil ingin menemuinya. Degup jantung Sobari seketika meningkat. Ia mengira mungkin setelah berminggu-minggu menggembala kambing, sang guru akhirnya akan memberikan pelajaran kitab atau setidaknya arahan baru. Dengan langkah penuh harap, ia berjalan menuju kediaman Syekh Khalil, masih membawa sisa bau jerami yang menempel di bajunya. Ketika tiba di hadapan sang guru, suasana ruangan terasa lebih tenang daripada biasanya. Syekh Khalil duduk bersila, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak, antara lembut dan tajam. Tanpa banyak kata, sang Syekh memerintahkan Sobari untuk membersihkan seluruh halaman pesantren sore itu hingga selesai, meski hari sudah menjelang gelap. Tidak ada penjelasan tambahan, hanya perintah singkat yang membuat Sobari mengangguk pelan sambil menundukkan kepala. Keluar dari ruangan itu, Sobari menghela napas panjang. Tubuhnya masih lelah setelah seharian menggembala kambing. Namun ia tidak berani membantah. Baginya, perintah guru adalah amanah, dan menjalankannya adalah bentuk penghormatan. Ia segera mengambil sapu lidi dan mulai menyapu halaman yang luas, mengumpulkan dedaunan dan ranting yang jatuh setelah angin sore berhembus kuat sejak siang. Seiring waktu berjalan, langit berubah gelap, dan hanya lampu-lampu minyak di serambi pesantren yang menerangi sebagian area halaman. Santri lain sudah mulai kembali ke kamar masing-masing, meninggalkan Sobari sendirian dengan sapu di tangannya. Keringat mengalir di dahinya, membasahi leher dan punggungnya. Namun ia tetap menyapu perlahan, memastikan setiap sudut halaman bersih tanpa sisa. Ia merasa dipandang, meski tidak ada seorang pun di sekitarnya. Di tengah rasa lelah itu, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Mengapa sang guru memerintahkannya mengerjakan tugas berat menjelang malam? Apakah ia telah melakukan kesalahan? Ataukah ini bentuk ujian lain yang harus ia jalani? Namun semakin ia bertanya, semakin ia menemukan ketenangan dalam diam. Ia mulai memahami bahwa seorang murid tidak selalu harus mengerti alasan gurunya. Yang perlu ia lakukan hanyalah taat dan menjaga hatinya tetap bersih. Sambil terus menyapu, ia merenungkan perjalanan yang ia lalui sejak pertama kali menginjakkan kaki di pesantren. Ia teringat bagaimana ia datang dengan harapan belajar kitab-kitab besar, namun yang ia dapatkan justru pekerjaan yang jauh dari dunia ilmu. Namun dalam keheningan malam itu, ia mulai menyadari sesuatu, justru melalui tugas-tugas itu, akhlaknya sedang ditempa. Ia belajar menahan diri, melatih kesabaran, dan merawat keikhlasan, semua itu adalah fondasi ilmu yang sebenarnya. Ketika halaman hampir selesai dibersihkan, angin malam berhembus lembut, seolah memberikan penghargaan kecil atas kerja kerasnya. Ia duduk sejenak di sudut halaman, memandang hasil pekerjaannya dengan napas tersengal. Di dalam kelelahan itu, ia merasakan ketenangan yang ia belum pernah rasakan sebelumnya. Ia merasa dekat dengan Allah, dekat dengan dirinya sendiri, dan dekat dengan sang guru yang telah membentuknya melalui diam dan ujian. Saat akhirnya ia kembali ke pondok menjelang larut malam, Sobari membawa hati yang lebih ringan. Ia menyadari bahwa yang diberikan Syekh Khalil bukan sekadar tugas fisik, melainkan pelajaran yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Malam itu ia tidur dengan senyum tipis, merasa bahwa dirinya selangkah lebih dekat kepada pemahaman tentang ilmu sejati, ilmu yang tidak hanya membentuk akal, tetapi juga hati dan perilaku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang kurang lebih sama, namun kali ini hati Sobari mulai diuji dari arah yang tidak terlihat. Ia mulai memperhatikan bahwa beberapa santri senior, yang berasal dari keluarga terpandang atau ulama besar, sering mendapat kemudahan dalam berbagai hal. Mereka mendapatkan tempat mengaji khusus, akses langsung bertanya kepada Syekh Khalil, bahkan terkadang mendampingi beliau dalam perjalanan dakwah. Di sisi lain, Sobari yang bekerja keras sepanjang hari justru jarang mendapat kesempatan mendekati sang guru. Awalnya ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun suatu sore, ketika melihat salah satu santri yang baru datang langsung mendapat kitab dari Syekh Khalil, hatinya terasa seperti ditarik kuat. Ia bertanya dalam hati, mengapa dirinya yang sudah berbulan-bulan mengabdi justru tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Rasa bangga diri, yang selama ini ia tekan, mulai merayap halus ke dalam dadanya. Ia merasa seolah usahanya tidak dihargai. Perasaan itu semakin kuat ketika seorang santri lain, yang biasanya malas-malasan, tiba-tiba diberikan kesempatan ikut mengaji langsung di serambi khusus. Melihat itu,
Sobari hanya bisa diam sambil menggenggam erat sapu yang sedang ia gunakan. Ia tahu tidak sepantasnya ia iri atau bertanya-tanya, tetapi hatinya manusiawi. Ia ingin mendapatkan ilmu seperti mereka, ingin dihargai sebagai santri, ingin merasa bahwa kedatangannya ke pesantren tidak sia-sia. Namun di tengah gejolak itu, ia teringat kembali nasihat para kiai di Banten sebelum ia berangkat. Mereka berkata bahwa dalam menuntut ilmu, keikhlasan adalah bekal terpenting. Jangan berharap pada manusia, begitu salah satu dari mereka berpesan. Jika benar kau mencari ilmu karena Allah, maka setiap ujian akan terasa ringan. Kata-kata itu kembali menghantam hatinya, menegurnya dengan lembut namun tegas. Sobari lalu menarik napas panjang dan menundukkan kepalanya. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia berharap dihargai, padahal ia sendiri belum selesai menaklukkan hatinya. Ia menyadari bahwa rasa bangga diri itu muncul karena ia mulai melihat amalnya sebagai sesuatu yang pantas dibalas. Padahal ia tahu, amal yang dilakukan karena Allah tidak perlu dihitung, apalagi ditagih balasannya. Sejak hari itu, ia berusaha mengembalikan hatinya ke tempat yang benar. Ia bekerja tanpa memikirkan siapa yang melihat. Ia mengabdi tanpa menunggu pengakuan. Ketika mencuci ember, ia melakukannya seolah mencuci hatinya sendiri dari noda sombong. Ketika memberi makan kambing, ia melakukannya seolah memberi makan rasa syukur dalam jiwanya. Ia menemukan kembali ketenangan yang sempat hilang karena godaan kecil tetapi berbahaya itu. Para santri lain melihat perubahan itu, meski mereka tidak mengetahui pergulatan batin yang sedang dialami Sobari. Mereka melihatnya semakin tenang, semakin lembut, dan semakin tekun. Bahkan beberapa dari mereka mulai datang untuk meminta tolong atau sekadar berbincang dengannya. Tanpa disadari, Sobari mulai menjadi teladan dalam kesederhanaan, meski ia sendiri tidak merasa demikian. Pada suatu malam, ketika ia selesai berwudu dan ingin kembali ke kamarnya, ia melihat bayangan Syekh Khalil berdiri di kejauhan, memperhatikannya dalam diam. Sobari tidak tahu apa yang sedang dipikirkan sang guru, namun ia merasakan getaran lembut di hatinya. Mungkin gurunya tahu ujian apa yang sedang ia hadapi. Atau mungkin memang sudah saatnya ia melangkah ke fase yang lebih tinggi. Yang pasti, malam itu ia merasa bahwa kesabaran, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia dalam perjalanan spiritual seorang penuntut ilmu. Malam itu angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan turun sejak sore. Di beranda dalam, tempat para santri biasanya melapor tugas, Kiai Sobari duduk bersila menunggu giliran. Ada sesuatu yang berat di dadanya sejak beberapa hari terakhir, bukan karena pekerjaan atau kelelahan, melainkan kegelisahan yang tak dapat ia jelaskan. Seolah waktunya telah tiba untuk mengungkap sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ketika namanya dipanggil, ia menghadap Syekh Khalil dengan langkah perlahan. Cahaya lampu minyak di ruangan itu temaram, tetapi cukup untuk memperlihatkan raut wajah sang guru yang teduh, seakan bisa membaca isi hati siapapun yang duduk di hadapannya. Sobari menunduk, menata napas, lalu bersiap membuka suara. Ada getaran kecil dalam hatinya, bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat yang begitu besar. "Guru," ucapnya lirih, "hamba datang jauh dari Banten bukan sebagai orang biasa. Ada sesuatu yang hamba sembunyikan, karena hamba ingin diuji bukan sebagai putra bangsawan, tetapi sebagai pencari ilmu." Kata-katanya mengalir, dengan jujur, tanpa embel-embel. Ia tidak lagi mampu menahan beban kejujuran itu. "Hamba adalah keturunan bangsawan Banten, namun hamba memilih meletakkan semua itu di belakang demi keberkahan ilmu panjenengan." Syekh Khalil tidak terkejut. Beliau hanya memandang Sobari dengan sorot mata yang dalam, seolah kabar itu sudah lama ia ketahui. Senyum kecil muncul di bibir beliau, senyum yang tak menunjukkan heran, tetapi lebih seperti tanda bahwa sebuah rahasia akhirnya diucapkan dengan ikhlas. "Sobari," kata Syekh Khalil lembut, "apa yang engkau sembunyikan bukan hal yang samar bagi guru. Allah menyingkapkan banyak hal kepada siapa yang Dia kehendaki." Sobari terdiam, kedua tangannya gemetar halus di atas lututnya. Bukan karena takut, melainkan karena takjub pada kebeningan batin gurunya. Selama ini ia mencoba menebak-nebak apakah Syekh Khalil tahu siapa dirinya, dan malam itu ia mendapat jawabannya. Rupanya sang guru sudah tahu sejak langkah pertama Sobari menapakkan kaki di pesantren ini. "Engkau tidak datang ke sini sebagai bangsawan," lanjut Syekh Khalil, "melainkan sebagai seorang hamba yang memohon jalan menuju Allah." Maka itulah yang guru lihat dari awal.
Ucapan itu membuat dada Sobari terasa lapang. Ia merasa seolah seseorang membuka keran air jernih dalam hatinya, membasuh seluruh beban dan sisa-sisa gengsi yang selama ini masih tersisa. Air mata menetes perlahan di pipinya. Ia tidak menangis karena sedih, tetapi karena merasakan keindahan sebuah penerimaan. Penerimaan yang bukan didasari status, jabatan, atau kehormatan dunia, tetapi karena kejujuran niat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, Sobari merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai putra bangsawan, bukan sebagai gembala kambing, melainkan sebagai murid yang sedang ditempa untuk menjadi manusia seutuhnya. Di tengah kesunyian itu, Syekh Khalil menutup percakapan dengan kalimat yang kelak selalu diingat Sobari sepanjang hidupnya. Jalan para pencari ilmu dimulai ketika ia meletakkan kebesarannya di kaki gurunya, dan membiarkan Allah yang meninggikannya kembali. Kalimat itu menancap dalam di hati Sobari, menjadi fondasi dari perjalanan spiritualnya. Malam itu, ia keluar dari dalam dengan perasaan ringan. Untuk pertama kalinya ia merasa telah benar-benar jujur, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Dan sejak saat itu, babak baru dalam hubungan antara guru dan murid pun dimulai. Pagi itu langit Madura tampak jernih. Awan bergerak perlahan di atas pesantren, seolah memberi ruang bagi sebuah peristiwa penting yang akan terjadi. Para santri berkumpul di halaman luas setelah mendengar kabar bahwa Syekh Khalil memanggil semuanya tanpa kecuali. Ada bisik-bisik kecil yang terdengar, sebagian bertanya-tanya, sebagian lagi menebak-nebak apakah ada pengumuman besar atau justru teguran yang akan diberikan. Namun tidak ada seorang pun yang berani mendahului sang guru. Ketika Syekh Khalil keluar dari dalam, suasana seketika hening. Langkah beliau tenang namun penuh wibawa. Para santri serempak menundukkan kepala, sementara hati mereka berdetak lebih cepat. Di samping beliau, berdiri Kiai Sobari, yang tampak kebingungan karena tidak tahu akan dibawa kemana arah pertemuan ini. Ia sendiri tidak meminta apapun dari guru, ia hanya menunaikan tugas-tugas yang diberikan dengan sekuat tenaga. Syekh Khalil menatap seluruh santrinya satu persatu. Sinar mata itu bukan hanya mengawasi, tetapi seakan mengukur kedalaman jiwa mereka. Setelah beberapa saat, beliau mulai berbicara. Suaranya lembut, tapi cukup jelas untuk menggema di seluruh halaman. "Anak-anakku," ucap beliau, "ketahuilah bahwa hakikat seorang ulama bukanlah gelar, bukan pakaian yang ia kenakan, bukan pula keturunan atau kedudukan keluarganya." Santri-santri muda saling melirik, terutama mereka yang selama ini merasa dirinya lebih mulia karena berasal dari keluarga terpandang. Mereka tercekat ketika Syekh Khalil melanjutkan, "Ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak akan turun ke hati yang dipenuhi kesombongan, kemalasan, dan rasa menganggap diri lebih unggul dari yang lain." Perkataan itu menggetarkan seluruh yang mendengarnya. Kemudian, dengan gerakan tangan yang tenang, Syekh Khalil meminta Sobari berdiri sedikit lebih maju. Sobari mengangkat wajahnya perlahan, kaget dan canggung. Ia tidak menyangka akan dijadikan sorotan di hadapan begitu banyak orang. Namun ia tetap menunduk hormat, takut jika langkah kecilnya dianggap lancang. "Inilah Sobari," kata Syekh Khalil sambil menunjuknya, seorang pemuda jauh dari Banten yang datang dengan niat tulus mencari ilmu. Ia menjalani amanah apapun yang diberikan, meski tampak rendah dan melelahkan. Bisik-bisik santri langsung hilang. Mereka telah lama tahu bahwa Sobari mengerjakan banyak tugas kasar, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah bagian dari ujian khusus dari sang guru. Sebagian merasa malu mengingat pernah meremehkannya. Sebagian lagi tertegun melihat keteguhan hati pemuda itu. Syekh Khalil melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, "Guru menilai bukan dari tingginya suara saat mengaji, bukan dari banyaknya hafalan, tetapi dari kesabaran dalam menerima ujian. Dari kerendahan hati dalam melayani sesama." Dan Sobari telah menunjukkan semua itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan amal. Kata-kata itu menghujam hati setiap santri yang hadir. Sobari tidak mampu menahan getaran di dadanya. Ia tidak pernah meminta dipuji, bahkan merasa dirinya tidak pantas dijadikan contoh. Namun ketika sang guru meletakkan tangan di bahunya, ia merasa seluruh perjalanan panjangnya seakan menemukan makna. Air matanya menetes diam-diam, bukan karena bangga, tetapi karena merasa dipeluk oleh rahmat yang begitu lembut. Setelah itu, Syekh Khalil menutup dengan kalimat yang akan dikenang semua santri selama bertahun-tahun, "Barang siapa ingin menjadi ulama, mulailah dengan menjadi hamba. Allah akan mengangkat derajat mereka yang merendahkan dirinya demi ilmu." Suasana kembali hening, penuh renungan.
Para santri menunduk, merenungkan kesalahpahaman mereka selama ini tentang makna kemuliaan. Sejak hari itu, sikap para santri kepada Sobari berubah. Mereka bukan hanya menghormatinya, tetapi juga belajar darinya tentang arti kesabaran dan ketulusan. Namun Sobari sendiri tetap seperti sebelumnya, merendah, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan terus menjadikan Syekh Khalil sebagai cahaya yang menuntun langkahnya. Dan di halaman pesantren yang sederhana itu, terbentuklah satu pelajaran besar, bahwa derajat seorang penuntut ilmu tidak ditentukan oleh asalnya, melainkan oleh bagaimana ia menjaga hatinya selama perjalanan. Setelah penilaian terbuka dari Syekh Khalil, perjalanan Sobari memasuki babak yang benar-benar baru. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Bangkalan, ia dipanggil oleh Mbah Khalil untuk duduk di dalam majelis kecil bersama para santri pilihan. Di ruangan yang sederhana namun penuh cahaya ketenangan itu, Sobari merasa langkah hidupnya telah dibimbing menuju tujuan yang selama ini ia nantikan, menimba ilmu agama langsung dari Sang Guru Agung. Pada pagi pertama ia bergabung, Syekh Khalil membuka kitab kuning dengan suara yang lembut namun tegas. Sobari menyimak setiap huruf, setiap penjelasan, seakan dunia di dalam kitab itu terbuka lebar di hadapannya. Apa yang dulu hanya ia dengar dari cerita para ulama kini ia alami sendiri, belajar bukan hanya dari teks, tetapi dari cahaya yang memancar dari seorang guru yang hatinya bersih. Dalam beberapa minggu, kemampuannya membaca dan memahami kitab meningkat pesat, seperti pintu-pintu ilmu yang tadinya tertutup kini terbuka satu persatu. Namun meski mendapat kehormatan itu, Sobari tidak pernah berubah. Ia tetap datang paling awal untuk membersihkan halaman, menyapu serambi masjid, dan menggembala kambing yang telah menjadi sahabatnya sejak hari pertama di pesantren. Ia melakukannya bukan lagi karena perintah, tetapi karena menyadari bahwa keberkahan ilmu justru tumbuh dari amal-amal kecil yang konsisten dan ikhlas. Santri-santri baru sering melihatnya bekerja dan bertanya dengan heran, bukankah sekarang panjenengan sudah belajar langsung dengan Mbah Khalil? Mengapa masih melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Sobari hanya tersenyum sambil mengelus kepala kambing atau menimba air dari sumur. Ilmu itu bukan alasan untuk berhenti melayani, jawabnya pelan. Justru semakin kita berilmu, semakin besar kewajiban kita menjaga hati. Jawaban itu menyentuh banyak santri. Tak jarang beberapa dari mereka ikut membantunya, meskipun sebelumnya mereka jarang mendekati pekerjaan berat.